Epictetus di dalam buku di Enchiridion menjelaskan bahwa tubuh kita atau raga kita ini adalah hal yang bukan berada di dalam kendali kita. Jadi sebaik apapun kita merawatnya, kualitasnya akan berkurang di masa depan. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu dan mengobrol dengan kamu tentang tubuh kita yang bukan di dalam kendali kita gitu ya. Epictetus dan semua kaum Stoik juga mulai dari Zeno dan sampai sekarang gitu ya, meyakini bahwa tubuh kita itu bukan di dalam kendali kita. Jadi ini adalah hal yang sebuah hal yang kontroversial gitu ya, ketika dokter bilang bahwa kita itu harus menjaga kesehatan, kita itu harus merawat apa yang bisa kita rawat, dan kita itu harus berolahraga agar tubuh kita itu tetap sehat gitu ya. Itu tuh sebenarnya betul juga ya, betul, tetapi yang harus kita pahami adalah kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi jangan menjadikan tubuh kita itu sebagai acuan kita itu bahagia atau tidak gitu ya. Ketika mungkin kamu juga melihat di media sosial, bahkan mungkin ada tetangga kamu atau saudara kamu atau mungkin di keluarga kamu, orang-orang itu worry atau anxious atau takut atau malu ketika mereka itu terlihat jelek gitu ya, terlihat tidak pantas, terlihat tidak cantik atau tidak ganteng gitu ya. Itu kan sebuah hal yang nggak masuk akal gitu ya. Tuhan itu menciptakan kita secara sempurna gitu ya. Jadi kepedean atau kepercayadirian itu kan, ketakutan itu adalah berada di dalam diri kita gitu ya. Sebenarnya kita yang membayangkan bahwa orang lain akan menertawakan kita dengan penampilan kita, akan menertawakan dengan apa yang kita punya gitu. Padahal sebenarnya ya yang kata Seneca bilang bahwa kita itu kita itu tersiksa di dalam imajinasi kita gitu. Kita itu tersiksa di dalam imajinasi kita melebihi dari kenyataannya. Makanya banyak cowok-cowok, cewek-cewek yang akhirnya merasa dirinya tidak sempurna, lalu melakukan operasi plastik untuk kata dia itu menyempurnakan bagian tubuhnya atau bagian mukanya gitu ya. Nah, filosofi stoicisme ini menjelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki masalah yang sama gitu ya. Masalah yang sama terhadap apa? Terhadap emosinya dan cara pikirnya, pola pikirnya gitu. Cara kita menciptakan pendapat terhadap apa yang kita alami gitu ya. Jadi ini Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi gitu ya, menuliskan di dalam bukunya, dalam buku jurnalnya, dalam buku 12.3 gitu ya. Dia menuliskan dan mengingatkan dirinya, kamu itu terbentuk oleh 3 bagian. Tubuh, nafas, dan pikiran. Hal tersebut, 2 hal pertama adalah milikmu. Hanya sejauh kamu bisa merawatnya. Hal yang ketiga adalah sepenuhnya milikmu. Jadi, hal yang ketiga itu adalah pikiran kita. Tubuh kita itu bisa rusak karena penyakit, bisa menjadi cacat dalam sekejap. Tubuh bisa terpenjara, disiksa, dan mati karena waktunya telah tiba. Begitu juga nafas bisa terbekam, sesak oleh berkurangnya oksigen atau udara yang kotor.
tubuh dan nafas itu memang milik kita gitu, tetapi kita harus tahu bahwa kita itu hanya bisa merawatnya dan tidak akan ada jaminan kualitas keduanya itu akan terus baik gitu ya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, mengerti semua hal itu. Pikiran adalah satu-satunya hal yang milik kita, sepenuhnya milik kita, yang bila kita rawat akan menjadi baik dan kualitasnya tidak akan berkurang gitu ya. Pikiran kita tidak akan terampas, dirusak, atau dikurung, atau dipaksa mati oleh siapapun. Hanya ada satu orang yang bisa membiarkan semua itu terjadi. Yang bisa membiarkan semua itu terjadi adalah kita sendiri. Membiarkan pikiran kita jelek dengan pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya. Membiarkan pikiran kita bodoh dengan cara tidak belajar, tidak membaca buku, dan hanya bermain sosial media setiap hari gitu ya. Jadi yang paling penting itu bukan tubuh, bukan apa yang bisa orang lain lihat gitu ya. Tapi yang lebih penting itu adalah pikiran kita. Cara kita berpikir, cara kita melihat sebuah circumstances, sebuah kejadian gitu ya. Filosofi dan agama adalah produk pemikiran, ajaran yang dibuat oleh para filsuf pada zamannya gitu ya. Dulu orang-orang bisa dengan gampang dibunuh, dipenjara, diasingkan, dan diperbudak. Maka dari itu, Epictetus menyatakan tubuh kita bukan hal yang bisa kita kendalikan. Jadi, kaum-kaum Stoa ini sudah aware dari dulu ya bahwa tubuh kita ini tidak berada dalam kendali kita gitu ya. Nah, ini adalah Marcus Aurelius yang bilang yang tadi itu ya. Marcus Aurelius itu menjabat di tengah-tengah pandemi yang namanya pandemi Antonian Plague gitu ya. Jadi dia itu menjabat ketika ada pandemi yang tanpa henti gitu, dan sebagai pemimpin tentunya pasti akan merasa sedih dan merasa tidak senang dan merasa tidak bahagia ketika melihat rakyatnya mati dan bertumpuk mayat itu di tengah jalan gitu ya, tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dikuburkan, karena jika ada satu orang yang menguburkan mayat itu maka dia akan terkena virus juga gitu ya. Dan Marcus Aurelius ini adalah seorang ayah yang kehilangan kalau nggak salah itu 6-8 orang anaknya meninggal gitu ya. Dan makanya dia itu selalu ingat bahwa tubuh kita itu bukan berada di dalam kendali. Tetapi yang berada di dalam kendali tentunya kita harus merawat diri kita. Tetapi jangan pernah menyalahgunakan apa yang kita miliki, yaitu tubuh kita gitu. Menyalahgunakan untuk kebahagiaan kita. Ketika kita memiliki tubuh yang baik, tubuh yang tampan, tubuh yang cantik gitu ya, kita bahagia. Tetapi ketika kualitasnya menurun, maka kita tidak bahagia dan kita ingin tubuh kita terjaga secara terus-menerus. Padahal kan tidak bisa gitu. Kita sebagai seorang stoik itu harus aware bahwa ini yang kita punya dan kita harus menerimanya dan mensyukurinya gitu ya. Ini tubuh kita yang kita miliki gitu. Jadi filosofi Stoa ini mengingatkan kita tentang sejarah bahwa manusia itu tidak tumbuh atau tidak hidup dari kemarin sore, tidak. Manusia itu sudah ada dan sudah berkembang secara psikologi itu dari zaman dulu gitu ya. Nah, filosofi Stoa ini membuktikan kepada kita bahwa orang itu dari dulu sampai sekarang memiliki emosi yang sama, memiliki ketakutan yang sama akan tubuhnya gitu ya. Jadi ya kamu boleh dan kamu harus menjaga kesehatanmu, tetapi jangan lupa ketika kesehatanmu itu
dirampas atau hilang atau menurun kualitasnya, maka kamu tidak boleh bersedih hati, kamu tidak boleh tidak boleh kecewa dengan apa yang kamu miliki pada saat ini gitu. Jadi harus menjaga pola pikir kamu, bagaimana caranya saya menjadi bahagia dengan cara atau dengan apa yang saya miliki gitu ya. Jadi pokoknya kamu itu harus merawat apa yang tidak akan berkurang gitu ya. Jadi meskipun tubuh dan nafas itu meskipun kamu rawat, pasti sesuai umur itu maka kualitasnya akan menurun kan ya, bisa sakit, bisa cacat, bisa apa. Tapi ketika kamu merawat pikiran kamu dengan baik, maka meskipun tubuh kamu itu renta, pikiran kamu itu akan tetap baik gitu ya. Contohnya adalah Presiden Amerika gitu ya, Joe Biden. Dia itu sudah tua tapi masih bisa memimpin Amerika gitu ya. Dari Indonesia yang saya kagumi itu adalah seorang Gus Dur gitu ya. Dia itu mantan presiden kita yang memiliki kekurangan. Kamu bisa lihat banyak sekali kekurangan dalam fisiknya. Dia tidak bisa melihat, dia memakai kursi roda. Dengan segala hormat, saya bukan merendahkan, tetapi saya bisa lihat dia itu memiliki kualitas pemikiran yang baik gitu ya. Karena dia tidak peduli tubuhnya seperti itu gitu ya, disable, tetapi dia tahu dia masih bisa merawat pikirannya. Gitu ya. Jadi kita itu harus selalu merawat pikiran kita dengan membaca buku, dengan mengisinya dengan pikiran-pikiran yang baik gitu ya. Jadi lihatlah contoh-contoh di luar sana, banyak orang-orang yang disable secara fisik tetapi otaknya masih encer, masih pintar, bisa mengajar di universitas, menjadi presiden dan segala macam. Gitu ya. Jadi taruhlah atau asahlah pikiran kamu sejak dini dengan membaca buku dan berpikiran yang baik gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.